Saya tahu, Nanako berkata dengan serius. Alasan mengapa saya memikirkan tempat-tempat ini bukan karena saya berpikir dengan arogan bahwa bunga sakura, tepi laut, dan daun merah hanya yang terbaik di Jepang. Hanya salju tebal di Kyoto, bunga sakura di Hirosaki, tepi pantai di Sonan, dan dedaunan merah di Hokkaido, semuanya meninggalkan kesan yang mendalam bagi saya. Ketika saya pergi ke tempat-tempat ini dan menikmati pemandangan ini di musim yang sesuai, saya membuat harapan di hati saya dan saya berharap untuk menghidupkan kembali pemandangan ini dengan orang yang saya cintai di masa depan. Ini seperti keinginan kecil dan obsesi di hatiku. Setelah itu, Nanako buru-buru berkata, tetapi jika Tuan Renza ingin membawa saya untuk menghargai pemandangan indah di Indonesia ini, saya tidak punya pendapat. Ada banyak wanita yang mengaku pada Tama, namun pengakuan Nanako itu selalu memberinya perasaan berbeda. Pengakuan orang lain membuatnya secara tidak sadar ingin menolak, atau untuk mengalihkan topik, namun pengakuan Nanako selalu membuatnya ingin membalasnya dari lubuk hatinya yang terdalam. Oleh karena itu, ketika dia menyebutkan bahwa dia telah membuat keinginan untuk menghidupkan kembali pemandangan ini dengan kekasihnya, Tama tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Jadi, dia berkata dengan sangat percaya diri, "Tidak masalah, karena itu yang kamu pikirkan, ikuti saja apa yang kamu inginkan." Ketika Nanako mendengar jawabannya, dia senang dan matanya sedikit basah. Dia meraih lengan Tama dan berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Renza, saya baru saja mengatakan bahwa hanya ada satu situasi bagi saya untuk memakai kimono untuk pergi keluar. Saat itulah bunga sakura bermekaran. Saya memakai kimono untuk pergi keluar menikmati bunga sakura. Jika Anda datang musim semi berikutnya ke Jepang, saya akan tetap memakai pakaian ini untuk menemani Anda menikmati keindahan bunga." Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya harus menyatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan mengenakan kostum tradisional." Nanako tersenyum dan berkata, "Saya mengerti. Jika saya ingin menikah dengan orang Indonesia di masa depan, saya tidak akan membiarkan suami saya memakai pakaian tradisional kami. Tradisi hanya tentang diri Anda sendiri, ini bukan tentang memaksa orang lain." Dia berkata, sesuatu tiba-tiba terjadi padanya, dan dia melanjutkan. Dia tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, jika saya menikah dengan orang Indonesia di masa depan, kalau begitu saya lebih suka menikah dengan pakaian tradisional Indonesia. Apakah menurut Anda saya akan terlihat bagus dengan gaun pengantin?" Tama mengangguk, "Ini pasti akan terlihat bagus." Nanako berseru dengan bersemangat setelah memikirkan sesuatu, "Kalau begitu, Tuan Renza, Anda datang ke Jepang musim semi berikutnya. Dan saya akan menemani Anda menikmati bunga sakura di Siuhe. Pakai Siuhe untuk menemaniku menikmati bunga sakura?" Tama mendengar kata-kata Nanako, dan mau tak mau merasakan kerinduan di hatinya. Nanako mengenakan Siuhe merah, dan dipadukan dengan bunga sakura merah muda dan putih di langit. Meskipun dia belum melihat gambarnya, itu pasti akan indah jika dia memikirkannya. Jadi, dia berkata kepadanya, "Jika itu masalahnya, maka musim semi berikutnya, saya harus datang ke Jepang." Nanako berkata dengan gembira, "Benarkah? Kalau begitu kita bisa membuat kesepakatan. Musim semi depan, saya akan berada di Jepang, menunggumu." Keduanya mencapai kesepakatan, Nanako dalam suasana hati yang baik sehingga dia tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Mau tak mau dia memegang lengan Tama, dan mengambil inisiatif untuk menggenggam jari Tama erat-erat dan berkata dengan lembut di sampingnya, "Tuan Renza, saya sangat senang hari ini. Hari ini adalah hari ulang tahun Ayah. Saya tidak menyangka bisa datang ke New York untuk bertemu dengan Anda. Lebih penting lagi, Ayah telah kembali normal. Ini sangat berarti baginya." Mengatakan bahwa dia mengeluh, "Kamu tidak tahu seperti apa lelaki tua yang keras kepala ini di rumah. Dia menarik wajah setiap hari,
Aku tidak pernah melihatnya tersenyum, dan sering menghela nafas. Aku terlalu mengenalnya. Dia kuat sepanjang hidupnya, dan tiba-tiba dia jatuh ke titik di mana dia perlu dirawat bahkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kesenjangan di hatinya akan sangat besar sehingga tidak terbayangkan oleh orang biasa, dan sangat mungkin dia tidak akan bisa keluar dari kehidupan ini. Kamulah yang memberinya kehidupan baru. Jika bukan karena Anda, dia mungkin mengalami depresi sampai saat kematiannya. Karena itu, dia menatapnya, sambil mengepalkan tangannya dengan erat, dan berkata dengan sangat serius, "Tuan Renza, terima kasih. Terima kasih telah memberikan obat yang sangat berharga kepada ayahku. Di masa lalu, satu pil peremajaan dapat dilelang seharga ratusan miliar dolar. Kali ini, jika obat yang kamu berikan kepada ayah dilelang, saya khawatir harganya tidak akan lebih tinggi dari pil peremajaan." "Tapi tidak rendah kan?" Tama tersenyum dan berkata, "Jika pil obat dilelang, mereka secara alami akan mendapatkan harga yang sangat tinggi, tapi saya kemungkinan besar tidak akan mengadakan lelang pil obat di masa depan." Nanako penasaran. Dia bertanya, "Kenapa? Bukankah lelang terakhir sangat sukses?" Tama menghela nafas, "Dunia di mataku sekarang dan dunia di mataku di pelelangan telah banyak berubah." Setelah berbicara, dia melanjutkan, "Selama pelelangan, saya merasakannya di dunia ini. Pesaingnya tidak lebih dari 3 keluarga papan atas, termasuk keluarga kakek saya. Namun, saya menyadari beberapa waktu lalu bahwa di dunia ini, sebenarnya ada beberapa kompetisi yang saya tidak tahu, atau bahkan tidak tahu apa-apa. Beberapa di antaranya lawan, kekuatan para pesaing ini mungkin jauh lebih kuat daripada keluarga papan atas." Kemudian, dia menceritakan secara singkat apa yang terjadi pada kakek neneknya beberapa waktu lalu. Setelah Nanako mendengar ini, dia terdiam karena terkejut. Dia hanya bisa menghela nafas. "Tuan Renza, bukan hal yang aneh untuk memiliki keluarga selama ratusan tahun. Meskipun ada berbagai gejolak di seluruh dunia dalam beberapa ratus tahun terakhir, Jepang memiliki keunggulan geografis, jadi pada dasarnya tidak ada situasi domestik. Jadi di Jepang, hampir setiap keluarga ninja memiliki sejarah ratusan tahun, dan banyak nama lama memiliki sejarah panjang. Tapi sejujurnya, saya belum pernah mendengar tentang keluarga atau organisasi. Itu dapat terus tumbuh dan berkembang dengan cara yang hampir rahasia ini selama ratusan tahun." Setelah berbicara, Nanako berkata lagi, "Tuan Renza, orang-orang mati yang baru saja Anda sebutkan itu pasti dikendalikan dengan kuat oleh organisasi ini selama ratusan tahun, dan selama ratusan tahun, orang-orang mati ini belum mengetahui situasi spesifik organisasi, dan bahkan tidak tahu di mana mereka tinggal di hari kerja. Ini adalah kontrol yang sangat kuat. Untuk mencapai kontrol ini, kesenjangan antara level harus cukup besar untuk menjadi mungkin." "Omong-omong," Nanako berkata dengan ekspresi serius, "orang-orang mati ini memberi saya perasaan seperti monyet yang dipelihara di kebun binatang oleh orang-orang. Selain bertahan hidup sesuai dengan persyaratan orang-orang di penangkaran, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan takdir mereka sendiri. Tetapi masalahnya adalah orang-orang mati ini bukan monyet, tapi makhluk hidup. Ini juga berarti bahwa organisasi di belakangnya jauh lebih tinggi daripada orang normal, dan itu mungkin tidak berada di alam yang sama dengan kita." Tama mengangguk dan berkata dengan emosi, "Saya juga merasa seperti katak di dasar sumur karena kejadian ini, jadi sekarang saya melihat kembali lelang pil peremajaan, yang agak tergesa-gesa. Saya seharusnya menyimpan pil peremajaan ini dengan sangat rahasia, jadi itu tidak boleh dilelang." Nanako merenung sejenak, lalu berkata dengan serius, "Tuan Renza, dalam pemahaman saya yang konsisten, kekuatan dan ketenaran hampir saling melengkapi. Ini seperti meletakkan teko besi tuang di atas api arang. Semakin panas apinya, semakin tinggi suhu airnya.
Di bawah logika dasar ini, selama apinya cukup panas, air di teko bisa dikeringkan dan bahkan dicairkan. Ketika kita melihat teko dilebur oleh api, kami tidak akan merasa bahwa masalah ini di luar pemahaman kami. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.